Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan perkembangan COVID-19 yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi Kabupaten Bekasi akan melakukan PSBB mulai hari Rabu tanggal 15 April 2020. Jadi berlangsung selama 14 hari. Dan ini tentu saja akan kita berlakukan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Terus selanjutnya barangkali ada 6 kecamatan yang akan kita perlakukan khusus terkait dengan PSBB ini, yaitu Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, dan Cibitung. 6 kecamatan ini kita perlakukan khusus karena memang peningkatan kasusnya begitu tinggi. Jadi 6 kecamatan ini menjadi prioritas khusus buat kita. Terkait dengan kawasan, tentu saja aktivitas bekerja baik di dalam kawasan industri maupun di luar kawasan industri, tidak terkecuali di perusahaan ini masih kita berlakukan PSBB, kecuali terhadap perusahaan-perusahaan yang memang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang memang nanti itu bisa berjalan atau bisa beroperasi. Dan tentu saja perusahaan atau kawasan industri itu saja harus membentuk satu satuan gugus tugas dari mulai kawasan sampai dengan perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu yang melaksanakan kegiatan harus memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Terhadap pembatasan lainnya, sekolah, tempat ibadah, tempat umum masih sesuai dengan pembatasan sebelumnya. Rekan-rekan media sekalian, barangkali terkait dengan bantuan terhadap masyarakat ini tentu saja ada beberapa pintu, yaitu melalui dana desa, bansos provinsi, bantuan presiden, kartu prakerja, PKH, dan termasuk bantuan pemerintah kabupaten. Ini tentu saja yang nantinya untuk mengantisipasi gejolak sosial yang ada di masyarakat terhadap pemberlakuan PSBB yang ada di Kabupaten Bekasi. Tadi juga saya sudah mengundang beberapa kecamatan yang intinya ini pendataannya harus sudah dari mulai sosialisasi sampai pendataan hari ini. Dan mudah-mudahan ketika diberlakukan PSBB ini bantuan akan segera terdistribusi. Adapun mengenai pembatasan moda transportasi, ada 12 titik checkpoint yang nantinya akan diisi oleh personil dari Disub, Pol PP, unsur TNI dan Polri. Yaitu daerah perbatasan, satu daerah perbatasan Kedung Waringin, Tarumajaya, Sasak Jarang, dan Cibarusa. Terus untuk selanjutnya stasiun Cibitung dan terminal yang ada di Kalijaya, termasuk dengan gerbang tol dan pasar. Itu barangkali terhadap mengenai pembatasan moda transportasi orang dan barang. Dalam pelaksanaan PSBB, mengingat ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan
seluruh, khususnya bagi warga Kabupaten Bekasi. Maka dari itu saya menghimbau, mari kita sukseskan penerapan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Tentu ini semua harus dilakukan oleh semua pihak agar semua yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Lakukan physical distancing, terapkan pola hidup sehat, mari bersama kita melawan COVID-19. Semoga apa yang kita lakukan tentu saja sebagai bentuk ikhtiar, dan juga kita mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya ini agar segera kita lewati bersama. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Yang pertama, ada nggak perlakuan khusus di 6 kecamatan yang masuk di antara tadi satu? Terus yang kedua, apakah pasal karantina kesehatan akan diberlakukan bagi pelanggar PSBB ini? Terima kasih, Pak. Yang pertama terkait dengan kekhususan dari 6 kecamatan, itu tentu saja ada. Ini terkait dengan khususnya dengan bantuan-bantuan, karena memang 6 kecamatan ini memang yang kasusnya agak tinggi, ODP dan PDP-nya juga tentu saja banyak. Ini tentu saja dari segi memberikan bantuan ini akan lebih yang akan membedakan itu. Kalau untuk yang lainnya sebenarnya sama. Tadi mengenai pembatasan seperti sekolah, yang lainnya itu sama. Hanya saja dalam permasalahan terkait dengan bantuan yang akan diberikan, karena memang kasus di 6 kecamatan ini cukup tinggi. Ada lagi? Pasal karantina kesehatan Pak dilakukan nggak Pak? Oh ya, karantina kesehatan kita memang sudah kita persiapkan, yaitu di Bapelkes dan di Gedung Ki Hajar Dewantara yang selama ini sudah kita persiapkan. Tentu saja dalam waktu dekat ini akan kita pergunakan. Hari ini kita baru tadi mengadakan uji coba atau simulasi terhadap penggunaan fasilitas karantina ODP, karena memang kita juga harus perlakukan masyarakat kita memang yang ODP itu dengan baik, agar nanti mereka juga mau kita karantinakan di tempat yang sudah kita sediakan. Maka yang saya tanyakan, ada nggak diberlakukan nggak pasal karantina kesehatan itu, misalnya bagi pelanggar yang melanggar aturan PSBB akan dikenakan pidana setahun dan denda maksimal. Kalau ini tentu saja ini masih tadi kita juga dalam hal ini masih baru Perbub. Nanti akan kita lengkapi dengan peraturan bupati yang mengatur masalah ini, nanti akan kita umumkan kembali setelah ini. Jumlah yang menerima bantuan itu tadi saya sebutkan ada beberapa. Itu ada dari misalkan bantuan dari presiden. Tentu saja ini ada kriteria-kriterianya, nanti akan disampaikan oleh Dinas Sosial. Termasuk bantuan dari provinsi. Terus termasuk bantuan dana desa. Nah, ini tentu saja dari bantuan-bantuan ini kita harapkan tidak terjadi duplikasi penerima. Makanya semuanya ini akan didata oleh Dinas Sosial. Jadi pada intinya semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang memang akan memerlukan bantuan, nah ini barangkali ini akan kita upayakan semaksimal mungkin. Apalagi daerah-daerah yang memang tadi di beberapa kecamatan yang sudah menjadi penanganan khusus, karena dampak sosialnya juga harus kita perhatikan dengan memberikan bantuan-bantuan terhadap mereka. Tadi ada beberapa pintu dari PKH, dari termasuk kartu prakerja yang nantinya semua akan disentralisasikan di datanya di Dinas Sosial.
yang kontrak yang namanya masih tinggal di Bekasi itu kita akan berikan bantuan. Kita juga tadi menyiapkan anggaran dari pemerintah daerah. Nanti kita akan memberikan paket sembako yang nanti akan kita berikan. Termasuk rencana membuka lumbung-lumbung pangan di kecamatan dan desa yang nantinya tadi apabila ada masyarakat kita yang tidak terdata, ada masyarakat kita yang memang tadinya ngontrak kan sesuai kalau menggunakan dana yang ada harus by name by address, tetapi yang namanya tinggal di Bekasi ini sudah menjadi warga kita yang tentu saja ini akan kita berikan pelayanan yang sama semuanya dalam hal bantuan terkait dengan COVID-19. Cukup ya? Ya pengawasannya nanti tentu saja tadi saya katakan bahwa para perusahaan ini semua sebetulnya kita berlakukan PSBB kecuali perusahaan-perusahaan yang memang mengajukan ke Kementerian Perindustrian untuk perusahaan ini bisa beroperasi. Nah ini tentu saja silahkan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan misalkan protokol kesehatan, terus yang lainnya terkait dengan itu harap dibuat gugus tugas COVID-19 yang nantinya gugus tugas tingkat perusahaan sampai kawasan yang nantinya tentu saja di bawah monitoring gugus tugas Kabupaten Bekasi. Jadi sistem pemberian pendistribusian bantuan itu seperti apa? Sistem pemberian bantuan itu kalau dari provinsi itu kalau tidak salah itu menggunakan pihak pos sebesar 150.000, sisanya itu nanti berupa bantuan sembako. Ya nanti akan kita distribusikan tentu saja melalui desa atau kelurahan melalui RT RW yang ada. Cukup ya? Satu lagi? Pengawasan Pak terhadap ASN selama WFH itu gimana Pak agar memastikan kinerja mereka tetap berjalan. Terus yang kedua, selama WFH ini Pak, apakah ada kendala yang dihadapi di fasilitas Pak terkait pelayanan sendiri Pak? Ya alhamdulillah terkait dengan tadi ASN memang kita sudah atur sedemikian rupa itu tidak jadi kendala apalagi terhadap pelayanan. Makanya memang kita sudah melakukan pelayanan terkait dengan misalkan Dukcapil. Kita sudah melakukan pelayanan antar jemput dokumen. Jadi ketika sudah selesai itu kita antar kepada masyarakat. Memang program ini sudah berjalan. Jadi dengan adanya kasus COVID-19 ini tentu saja ini memang sudah berjalan. Jadi tidak ada kendala yang lainnya. Yang lainnya tentu saja pelayanan-pelayanan lainnya itu juga berjalan dengan lancar. Jadi itu cukup ya.